Pernahkah kamu mendapati diri bertanya-tanya, apakah yang kamu pikirkan benar-benar berasal dari Tuhan, atau hanya hasil dari keinginanmu sendiri? Mungkin kamu sedang berada di titik hidup di mana keputusan terasa lebih rumit dari sebelumnya, dan garis antara suara Tuhan dan pikiranmu sendiri menjadi semakin kabur. Menarik, bukan? Banyak orang percaya bahwa jawabannya ada di tempat yang jauh, padahal sebenarnya jauh lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Jika kamu pernah merasa bingung, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Kebingungan ini lebih umum daripada yang kamu kira, dan solusinya, seaneh apapun kedengarannya, terletak pada pemahaman perbedaan halus antara suara Tuhan dan pikiranmu sendiri. Hari ini kamu akan menemukan cara mengenali nuansa ini dengan jelas, dan bagaimana hal itu bisa sepenuhnya mengubah perjalanan rohanimu. Siap mengungkap misteri yang begitu banyak orang abaikan? Jawabannya mungkin lebih dekat daripada yang kamu kira. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami untuk lebih banyak konten yang menguatkan dan mengubahkan. Suara Roh Kudus versus pikiran dan emosi kamu sendiri. Membedakan suara Roh Kudus di tengah pikiran dan emosi kita adalah tantangan yang terus berlangsung bagi setiap orang percaya. Bayangkan misalnya kamu sedang menghadapi keputusan penting dan emosi kamu sedang memuncak. Sangat mudah untuk mengira tekanan dari dalam diri sebagai petunjuk ilahi. Namun, justru pada saat-saat seperti inilah kepekaan rohani yang sejati harus bekerja. Mengetahui cara membedakan suara Tuhan dari suara yang digerakkan emosi sangat penting agar kita tidak membuat kesalahan rohani. Hal ini semakin jelas ketika kamu menyadari bahwa suara Roh Kudus bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan usaha keras, melainkan sebuah pemberian, sebuah kepekaan rohani yang bertumbuh seiring kedewasaan iman. Ketika kamu lahir baru, kamu menerima kemampuan bawaan untuk mendengar Roh Kudus. Tetapi seperti otot, kemampuan itu perlu dilatih. Pikirkan betapa mudahnya kita terseret oleh kekhawatiran sehari-hari, membiarkan suara-suara di dalam diri mengacaukan cara kita melihat. Namun suara Tuhan seperti kompas yang selalu menunjuk ke arah yang sama, menuntun kita melewati kekacauan pikiran kita. Untuk mengembangkan kemampuan ini, kita perlu meluangkan waktu untuk keheningan dan perenungan, agar Roh Kudus dapat terdengar dengan jelas dan berbeda, bahkan di tengah gejolak emosi. Penting untuk mengingat bahwa pikiran kita bersifat labil, seringkali dipengaruhi oleh keadaan eksternal maupun internal. Hari ini kita mungkin merasa yakin terhadap suatu keputusan, tetapi besok keyakinan itu bisa memudar, digantikan oleh keraguan dan ketidakpastian. Suara Tuhan sebaliknya tetap konsisten, tidak terguncang oleh fluktuasi emosi kita. Konsistensi inilah yang memberi keamanan rohani. Contoh praktisnya adalah menyediakan waktu khusus setiap hari untuk merenungkan kitab suci, meminta Roh Kudus menyatakan kehendaknya, dan memisahkannya dari keinginan pribadi kita. Ketegangan antara apa yang kita rasakan dan apa yang Tuhan katakan itu nyata dan terus-menerus. Berapa kali dalam doa kita bertanya, apakah ini dari Tuhan atau hanya dari diriku sendiri? Pertanyaan ini menunjukkan kebutuhan akan kepekaan rohani yang bertumbuh melalui latihan dan keintiman dengan Tuhan. Untuk menghindari jebakan mengikuti emosi sendiri, penting untuk selalu selaras dengan firman yang bertindak sebagai jangkar agar kita tidak hanyut dari kebenaran. Dalam proses ini, doa yang konsisten adalah kunci untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Adalah hal yang wajar ketika mendengar suara Tuhan, muncul konflik batin. Emosi bisa berteriak, mencoba membawa kita ke jalan yang tampak lebih mudah atau lebih menarik.
Namun justru pada saat-saat seperti inilah kita perlu mengingat bahwa suara Roh Kudus membawa damai dan kejelasan, sedangkan emosi kita sendiri seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Mencari damai di tengah kekacauan batin adalah tanda bahwa kita berada di jalur yang benar. Karena itu, orang percaya harus belajar menjauhkan diri dari perasaan yang bergejolak dan mendekat pada ketenangan yang Roh berikan. Perjalanan untuk membedakan ini bersifat terus-menerus. Setiap kali kita berusaha mendengarkan suara Tuhan, kita menjadi semakin peka terhadap tuntunannya. Kepekaan ini bekerja seperti penyaring rohani yang membantu kita membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang hanya hasil emosi yang sementara. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang percaya untuk mendedikasikan diri dalam pembelajaran ini, selalu mencari konfirmasi atas apa yang Roh Kudus katakan melalui firman dan doa. Pengejaran untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas inilah yang membawa kita pada kehidupan rohani yang kaya dan berpusat pada tujuan, serta mempersiapkan kita untuk memahami konsistensi dan kestabilan suara Tuhan yang akan kita bahas selanjutnya. Konsistensi suara Tuhan. Suara Tuhan tidak seperti suara kita, ditandai dengan konsistensi yang tak tergoyahkan, mencerminkan naturnya yang tidak berubah. Bayangkan berada di atas roller coaster emosional, di mana perasaan dan pikiranmu berubah setiap saat. Sekarang bayangkan betapa menenangkannya memiliki sebuah batu karang yang kokoh, selalu stabil untuk bersandar di tengah ketidakstabilan itu. Batu karang itu adalah suara Tuhan yang seperti diajarkan dalam Yesaya 48, tetap untuk selama-lamanya. Tidak peduli seberapa bergolaknya hari-hari kita, suara Tuhan tetap konstan, menawarkan kejelasan dan arah ketika segala sesuatu di sekitar kita tampak tidak pasti. Tidak seperti pikiran kita yang bisa dipengaruhi ketakutan, kecemasan, atau keinginan sesaat, suara Tuhan tidak saling bertentangan. Ia tidak berubah oleh keadaan atau berlalunya waktu. Kita mungkin berubah pikiran berdasarkan suasana hati atau situasi, tetapi Tuhan tidak berubah. Firman-Nya adalah mercusuar yang tetap, menuntun kehidupan rohani kita seperti kompas yang dapat diandalkan di padang gurun, selalu menunjuk ke utara, bahkan ketika langkah kita goyah. Bagi orang percaya, konsistensi ini adalah kelegaan karena memberikan arah yang jelas dan aman di tengah ketidakpastian hidup. Contoh praktis dari konsep ini adalah bagaimana kita dapat berpegang pada janji-janji Tuhan di masa-masa sulit. Ketika segala sesuatu tampak runtuh, mengingat bahwa firman Tuhan tetap teguh dapat menjadi perbedaan antara menyerah pada keputusasaan dan menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Suara Tuhan yang tidak pernah menyimpang dari firman-Nya meyakinkan kita bahwa bahkan di saat-saat paling gelap, Dia ada di sisi kita, menuntun dengan keteguhan dan kasih. Merenungkan ayat seperti Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Mazmur 23:1, membantu kita mengingat bahwa suara Tuhan tidak berubah oleh keadaan kita. Ada damai yang mendalam ketika kita mengetahui bahwa Tuhan tidak berubah pikiran dan janji-janjinya tidak patah seperti janji manusia. Sementara suara batin kita mungkin membingungkan dan membawa kita ke jalan berliku, suara Tuhan adalah garis lurus, sebuah kepastian yang menuntun kita kepada hikmat sejati dan kepekaan rohani. Ketika kita belajar mempercayai kestabilan suara Tuhan, hidup kita diubahkan. Kita mulai mengalami damai yang melampaui segala akal, seperti yang disebutkan dalam Filipi 4:7.
Kepercayaan pada konsistensi Tuhan melindungi kita dari kebingungan rohani. Saat menghadapi keputusan sulit, wajar jika emosi ingin mengambil alih dan mendorong kita bertindak impulsif. Namun, ketika kita mengingat bahwa suara Tuhan tidak pernah tergesa-gesa dan tidak terbawa oleh angin emosi, kita dapat mengambil keputusan dengan tenang dan penuh kepastian. Keamanan ini diberikan oleh keteguhan firman Tuhan yang seperti jangkang, menjaga iman kita tetap stabil bahkan dalam badai yang paling dahsyat. Memahami dan mempercayai konsistensi suara Tuhan sangat penting untuk kehidupan rohani yang sehat dan seimbang. Kesadaran ini membantu kita melihat bahwa meskipun emosi kita tidak stabil, suara Tuhan akan selalu menjadi sumber hikmat dan kestabilan. Ini mempersiapkan kita untuk membedakan antara tuntunan Tuhan yang tenang dan pasti dengan tekanan yang sering muncul dari suara kita sendiri atau pengaruh luar. Tuntunan Tuhan versus tekanan dari suara kita sendiri. Tuntunan Tuhan seperti sungai yang tenang mengalir, membawa damai dan kejelasan, bahkan dalam situasi yang paling menantang. Sebaliknya, suara kita sendiri yang sering digerakkan oleh ketakutan dan kecemasan bisa muncul seperti arus deras yang mendorong kita membuat keputusan tergesa-gesa. Contoh yang jelas adalah ketika kita berada di persimpangan hidup dan merasa tertekan untuk segera memilih. Pada saat seperti itu, penting untuk mengingat bahwa tuntunan Tuhan datang dengan ketenangan yang berkelanjutan, bukan dengan urgensi yang memaksa kita bertindak tanpa berpikir. Dalam Mazmur 23:2, kita melihat bahwa Dia menuntun kita ke air yang tenang, menggambarkan arah yang membawa damai bagi hati. Tuntunan seperti ini berlawanan dengan tekanan yang sering kita rasakan ketika mencoba menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Ketika pikiran kita kacau, sangat mudah mengira dorongan itu sebagai kebutuhan ilahi untuk segera bertindak. Namun Tuhan tidak menekan kita. Dia menuntun dengan lembut, menunggu kita mempercayai waktunya yang sempurna. Ketenangan inilah yang memberi kita keberanian untuk melangkah tanpa rasa takut. Sebaliknya, suara kita sendiri atau bahkan pengaruh luar seringkali mendesak dengan tidak sabar. Ingatlah, saat terakhir kamu membuat keputusan karena takut kehilangan kesempatan atau takut menghadapi konsekuensi dari menunggu. Perasaan tertekan jarang berasal dari Tuhan. Suaranya mungkin terus-menerus, tetapi tidak pernah memaksa. Ia mengundang kita untuk merenung, mencari firman-Nya, dan berdoa. Membiarkan damai Roh Kudus memimpin kita. Damai ini adalah tanda bahwa kita berada di jalan yang benar, sedangkan kecemasan dan tergesa-gesa merupakan sinyal bahwa kita perlu berhenti dan mempertimbangkan kembali. Ketika Tuhan memperingatkan kita tentang sesuatu yang penting, suaranya memang bisa terdengar mendesak. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, terdapat perbedaan yang jelas. Desakan ilahi disertai damai dan keyakinan yang mendalam. Itu seperti cahaya yang menerangi jalan yang benar, bahkan ketika situasi terasa berbahaya atau penuh tantangan. Mengenali perbedaan antara urgensi ilahi dan tekanan yang kita ciptakan sendiri sangatlah penting. Tekanan menciptakan stres, sedangkan urgensi Tuhan, betapapun kuatnya, membawa kepastian yang tenang bahwa kita berada dalam tuntunan dan pemeliharaannya. Contoh praktis dari prinsip ini adalah memperhatikan bagaimana kita bereaksi ketika merasa harus segera bertindak. Jika urgensi itu mendorong kita untuk berdoa dan mencari firman Tuhan, itu pertanda baik bahwa kita sedang mengikuti suara ilahi. Namun jika dorongan itu menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita cemas, kemungkinan besar itu berasal dari suara kita sendiri atau bahkan dari musuh
yang ingin menyesatkan kita. Belajar mendengar suara yang membawa damai dan bukan yang menciptakan kegelisahan adalah latihan harian dalam kepekaan rohani dan penyerahan diri. Dengan cara ini, kita dapat melangkah dengan percaya diri meskipun keadaan di sekitar tampak kacau. Memahami bahwa tuntunan sejati dari Tuhan datang dengan ketenangan yang berkelanjutan, memampukan kita untuk menolak tekanan eksternal dan internal yang menjauhkan kita dari damai Kristus. Kesadaran ini membawa kita pada langkah berikutnya dalam perjalanan rohani, yaitu menyadari bahwa suara Tuhan selalu selaras dengan firman-Nya yang tertulis. Kepastian inilah yang membuat kita tetap teguh, karena kita tahu bahwa suara Tuhan selalu sejalan dengan kebenaran kitab suci. Suara Tuhan selalu selaras dengan firman-Nya. Salah satu kepastian terbesar dalam kehidupan rohani kita adalah bahwa suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Ia selalu berada dalam harmoni sempurna dengan kitab suci. Ketika kita mendengar tuntunan yang tampaknya berlawanan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, itu adalah tanda jelas bahwa suara tersebut bukan berasal dari Tuhan. Misalnya, jika seseorang merasa terdorong untuk mengambil keputusan yang melanggar ajaran Alkitab, ia harus segera mempertanyakan asal dari dorongan itu. Tuhan dalam hikmat dan kesempurnaannya tidak berdusta atau menyesali firman-Nya, seperti yang diajarkan dalam Bilangan 23:19. Pentingnya mengenal firman Tuhan tidak dapat dilebih-lebihkan. Melalui firman itulah kita dapat dengan benar membedakan apa yang berasal dari Roh Kudus dan apa yang hanya ilusi atau keinginan pribadi. Bayangkan seorang pelaut yang berlayar di laut lepas tanpa peta atau kompas. Ia akan terombang-ambing oleh arus dan angin tanpa tahu kemana ia menuju. Demikian pula tanpa pengetahuan akan kitab suci, kita akan tersesat di tengah emosi dan pikiran sendiri, rentan terhadap penyesatan rohani. Karena itu, meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah hal yang penting bagi setiap orang percaya yang ingin mendengar suara Tuhan dengan jelas. Alkitab menjadi jangkar iman kita, menjaga kita tetap teguh bahkan ketika kita tergoda mengikuti jalan yang tampak lebih mudah atau lebih menarik. Contoh praktis dari hal ini adalah ketika seseorang merasa terdorong untuk mengambil keputusan cepat yang pada awalnya tampak baik, tetapi sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Pada saat itu, dengan mengingat firman Tuhan, ia dapat menyadari bahwa dorongan tersebut bukan berasal dari Tuhan. Pemahaman ini melindungi kita dari tertipu oleh hasrat pribadi atau pengaruh luar. Tuhan tidak akan pernah menuntun kita kepada sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Aspek penting lainnya adalah bahwa suara Tuhan selalu datang dengan konfirmasi Alkitabiah. Artinya, ketika kita menerima tuntunan rohani, kita perlu mencari peneguhan dalam kitab suci. Jika kamu merasa Tuhan memanggilmu untuk melayani dengan cara tertentu, carilah contoh-contoh Alkitab yang meneguhkan panggilan tersebut. Hal ini bukan hanya menguatkan kebenaran dari apa yang kamu dengar, tetapi juga memperkokoh iman dan keyakinanmu untuk melangkah. Proses verifikasi ini adalah praktek yang sehat agar kita tetap selaras dengan kebenaran Tuhan. Bagi mereka yang mendedikasikan diri untuk mempelajari Alkitab, membedakan suara Tuhan menjadi semakin jelas. Pengetahuan yang mendalam akan firman memungkinkan orang percaya dengan cepat mengenali perbedaan antara suara ilahi dan suara lain yang mungkin muncul. Ini tidak berarti perjalanan rohani akan bebas dari tantangan, tetapi akan ada keamanan dan damai yang lebih besar dalam setiap langkah.
Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, seperti yang tertulis dalam Mazmur 119:105, menuntun kita agar tidak tersandung dalam keraguan atau kegelapan penyesatan. Dengan menjaga hati dan pikiran tetap berakar dalam firman Tuhan, kita memastikan bahwa kita selalu selaras dengan apa yang Roh Kudus ingin nyatakan kepada kita. Praktik harian ini membawa kita pada damai dan keamanan yang tak tertandingi, bahkan ketika menghadapi ujian iman. Dan damai yang dalam dari Roh Kudus inilah yang perlu kita pahami lebih jauh. Bahkan di tengah koreksi ilahi, damai ini tetap ada sebagai tanda jelas kehadiran dan kasih Tuhan. Damai yang dalam dari Roh Kudus. Damai yang diberikan Roh Kudus jauh melampaui sekedar tidak adanya konflik. Itu adalah ketenangan mendalam yang tetap hadir, bahkan dalam saat-saat paling sulit. Ketika menghadapi koreksi ilahi yang mungkin terasa menyakitkan, damai ini tetap tinggal, meneguhkan bahwa kita berada di jalan yang benar. Itu seperti jangkar di tengah badai yang menjaga jiwa kita tetap teguh, apapun keadaan yang terjadi. Damai ini tidak bergantung pada emosi yang berubah-ubah, tetapi pada kasih Tuhan yang sempurna yang menyertai dan menopang kita setiap saat. Damai ini tidak berarti kita selalu merasa nyaman atau bebas dari tantangan. Seringkali Roh Kudus memanggil kita masuk ke situasi yang menuntut keberanian dan iman, seperti mengubah arah hidup atau memperbaiki sikap yang salah. Namun bahkan dalam momen seperti itu, damai yang dalam tetap ada, karena damai itu tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada keyakinan bahwa kita sedang mengikuti kehendak Tuhan. Itu adalah ketenangan yang tidak dapat dijelaskan, yang tetap hadir meskipun keadaan di sekitar tampak acau. Inilah damai yang dijanjikan Yesus dalam Yohanes 14:27. Damai yang berbeda dari damai dunia dan melampaui pengertian manusia. Ketika damai Roh Kudus menuntun kita, bahkan koreksi Tuhan yang pada awalnya tampak keras dapat diterima dengan keyakinan yang tenang. Bayangkan seseorang yang ditegur di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadinya. Reaksi alami mungkin adalah membela diri atau merasa tersinggung. Namun ketika Roh Kudus hadir, koreksi ilahi diterima dengan kerendahan hati dan damai yang meneguhkan bahwa teguran itu adalah untuk kebaikan kita. Seperti seorang ayah yang mengoreksi anaknya bukan untuk menghukum, tetapi untuk menuntunnya ke jalan yang benar. Demikian pula Tuhan membentuk kita melalui koreksinya. Ketenangan ini juga nyata dalam pengambilan keputusan. Ketika kita selaras dengan Roh Kudus, ada ketenangan batin yang membantu kita membedakan antara apa yang benar dan apa yang impulsif. Jika saat mengambil keputusan, damai yang dalam itu terganggu, itu adalah tanda jelas bahwa kita perlu berhenti dan mempertimbangkan kembali. Tuhan tidak menuntun melalui kecemasan atau ketergesaan, melainkan melalui ketenangan yang terus-menerus yang memberi kita rasa aman untuk melangkah maju. Damai ini bukan sekedar perasaan, tetapi konfirmasi rohani. Terkadang keputusan yang benar justru tampak paling sulit. Namun, damai Roh Kudus memberi kita keberanian untuk tetap melangkah. Itu seperti cahaya di tengah kegelapan yang menerangi jalan dan meneguhkan bahwa kita sedang mengikuti suara Tuhan. Ketika kita merasakan damai atas suatu keputusan, meskipun penuh tantangan, kita dapat yakin bahwa kita selaras dengan rencana Tuhan. Hidup dalam damai yang dalam ini membawa kita pada dimensi baru dari kehadiran Tuhan. Damai itu menopang kita dalam kesulitan dan menuntun kita dalam ketidakpastian, memberi stabilitas yang tidak dapat kita temukan dalam kekuatan sendiri. Dan damai inilah yang mempersiapkan kita
untuk memahami bagaimana suara Tuhan meneguhkan identitas kita di dalam Kristus. Suara Tuhan meneguhkan identitas kita. Di dunia yang terus-menerus mencoba membuat kita meragukan siapa diri kita sebenarnya, suara Tuhan memiliki peran mendasar dalam meneguhkan identitas kita di dalam Kristus. Dalam Roma 8:15-16, dinyatakan bahwa kita telah menerima roh pengangkatan sebagai anak. Olehnya kita berseru, Aba, Bapa. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, Dia tidak menanamkan keraguan atau kebingungan tentang siapa kita. Sebaliknya, suaranya menguatkan posisi kita yang aman di dalam Kristus. Di saat krisis identitas, baik dalam masyarakat maupun di dalam gereja, suara Tuhan berdiri sebagai benteng kepastian. Sementara musuh mencoba menaburkan keraguan dengan mengatakan bahwa kita tidak cukup baik atau iman kita lemah, Tuhan menegaskan kembali identitas sejati kita. Dia menyebut kita anak-anaknya, mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus di kayu salib, dan meyakinkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Peneguhan ini seperti cahaya yang mengusir kegelapan keraguan dan membawa damai ke dalam hati kita. Contoh praktisnya terlihat ketika kita menghadapi kritik atau penolakan. Alih-alih membiarkan situasi itu menentukan siapa kita mendengarkan suara Tuhan yang mengingatkan identitas kita di dalam Kristus. Perspektif kita berubah. Kita merespons dengan anugerah dan keyakinan, bukan dengan rasa rendah diri. Ketika kita berpegang pada kebenaran bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, pendapat orang lain kehilangan kuasanya untuk menentukan nilai diri kita. Melalui suara Tuhan pula, kita menemukan peneguhan tujuan hidup. Dia tidak hanya memberitahu siapa kita, tetapi juga mengarahkan apa yang harus kita lakukan. Tidak seperti suara musuh yang membawa kebingungan dan keputusasaan, suara Tuhan membawa kejelasan dan dorongan. Dalam 2 Timotius 1:7 tertulis bahwa Tuhan memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika kita mendengar suara itu, kita diberdayakan untuk berjalan dengan keyakinan dalam panggilan kita. Keamanan dalam identitas ilahi ini melindungi kita dari serangan musuh yang terus berusaha menjauhkan kita dari kebenaran. Ketika kita tahu siapa diri kita di dalam Kristus, kita tidak lagi mencari pengakuan di tempat yang salah. Kita tidak tunduk pada tekanan dunia, karena kita berdiri teguh dalam kepastian bahwa kita dikasihi, dipilih, dan dipanggil oleh Tuhan. Keyakinan ini bukan hanya menguatkan kita secara pribadi, tetapi juga menjadikan kita saksi hidup dari kuasa Kristus yang mengubahkan. Memahami dan menghidupi identitas kita di dalam Kristus membebaskan kita dari berbagai identitas palsu yang dunia coba lekatkan pada diri kita. Saat kita terus mendengar dan menaati suara Tuhan, kita semakin sadar akan nilai kita di matanya. Kesadaran ini menolong kita mengenali bahaya ketika kita mulai menyimpang dari kebenaran tersebut. Bahaya menyimpang dari firman Tuhan sangat nyata. Menyimpang dari firman seperti perahu yang terombang-ambing di laut tanpa arah dan tanpa tujuan. Kitab suci adalah jangkar kita, fondasi kokoh tempat kita membangun iman dan menafsirkan pengalaman rohani. Ketika kita berhenti mempercayai firman Tuhan, kita beresiko dipimpin oleh penafsiran sendiri atau ajaran yang tidak selaras dengan kebenaran ilahi. Hal ini berbahaya karena membuat kita rentan terhadap penyesatan dan kebingungan rohani. Penyimpangan seringkali dimulai secara halus, mungkin dengan memprioritaskan opini pribadi di atas ajaran Alkitab,
atau mencoba menyesuaikan firman agar cocok dengan gaya hidup kita. Kompromi kecil seperti ini dapat membawa kita semakin jauh, sampai suara Tuhan terasa makin samar dan sulit dibedakan. Stabilitas rohani terjaga ketika kita berdiri teguh pada ajaran Alkitab yang jelas, menolak godaan untuk membengkokkan kebenaran demi kenyamanan pribadi. Ketika menghadapi situasi sulit, jika kita lebih memilih nasihat yang tidak berakar pada Alkitab daripada mencari tuntunan dalam firman, kita berisiko menyimpang dari jalan yang Tuhan tetapkan. Roh Kudus selalu selaras dengan firman Tuhan. Jika kita mendengar sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci, itu adalah tanda peringatan. Tuhan tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Disinilah pentingnya koreksi ilahi. Koreksi Tuhan adalah ungkapan kasih-Nya yang mendalam. Ibrani 12:6 mengingatkan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Seperti seorang ayah yang mendisiplinkan anaknya demi kebaikan, Tuhan membentuk karakter kita melalui koreksi. Meskipun terkadang terasa sulit, proses ini penting bagi pertumbuhan rohani kita. Menerima koreksi membutuhkan kerendahan hati. Ketika kita mengakui bahwa kita perlu dibentuk, kita melindungi diri dari kesombongan rohani dan tetap terbuka terhadap tuntunan Roh Kudus. Koreksi Tuhan membawa kita kembali ke jalur yang benar dan mendekatkan kita pada tujuannya. Semua ini berakar pada kasih Tuhan yang sempurna. Suara Tuhan selalu lahir dari kasih yang mengusir ketakutan. Dalam 1 Yohanes 4:18 dikatakan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tuhan tidak berbicara untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membimbing dengan kelembutan dan kepastian. Seperti seorang ayah yang mendampingi anaknya belajar bersepeda, Tuhan menuntun kita tanpa tekanan, siap menopang ketika kita hampir jatuh. Ketika kita mempercayai suara Tuhan, kita menemukan keamanan dan arah yang jelas. Kita tahu bahwa kita dipimpin oleh Dia yang mengetahui akhir sejak awal. Suaranya tidak membingungkan, melainkan membawa kejelasan dan damai. Dengan menyelaraskan setiap tuntunan dengan kitab suci, kita memastikan bahwa kita berjalan di tengah kehendak-Nya. Sekarang saatnya menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan hikmat ini berhenti sebagai pengetahuan saja. Mulailah dengan membiasakan diri membaca firman Tuhan secara teratur. Biarkan Mazmur 23 menuntun doa dan perenunganmu. Perjalanan rohani adalah proses yang terus berlangsung. Teruslah mencari suara Tuhan dengan hati yang terbuka dan peka, dan izinkan Dia membimbing setiap langkahmu.